Perkenalkan, nama saya Ellen Mentan Kwando dari Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kali ini saya ingin mengerjakan salah satu tugas elektronika saya dalam mendemonstrasikan aplikasi Proteus. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang emitter bias. Nah, emitter bias itu memiliki salah satu ciri khas, yaitu ada resistor RE di sini yang berguna untuk memberikan bias. Nah, dua rangkaian ini yang tergabung memiliki loop masing-masing. Yang di sini loop 1, yang di sini itu loop 2. Emitter bias itu sebenarnya berfungsi untuk mencari nilai dari VCE-nya. Nah, bagaimana caranya kita mencarinya? Kita langsung saja menggambarkannya. Kebetulan sudah saya gambar, seperti ini rangkaiannya. Dalam menggambar rangkaiannya ini, baterai, resistor, NPN, dan resistor yang ini dengan baterai ini bisa kita cari di sini. Terus pick device, nanti masukkan keywords-nya, nanti di sini akan muncul hasil yang kita cari, sisa klik OK. Nah, untuk alat ukurnya sendiri saya menggunakan DC voltmeter. Kita langsung saja. Nah, dapat dilihat hasilnya itu 8,9. Saya akan coba melakukan analisa dan menjelaskannya kepada semua. Nah, pertama itu mencari finding key point. Key point itu sebenarnya adalah mencari titik kerja, di mana titik kerja itu VCE key, IC key. VCE itu yang tadi sudah kita cari nilainya. Nah, bagaimana untuk mencari VCE? VCE itu VC kurang VE. Nah, di soal kan kita belum tahu nilai VC-nya berapa, nilai VE-nya berapa, maka kita akan mencari tahu dulu pertama VE. VE itu berasal dari VBB yang di sini dikurang dengan 0,7 volt. 0,7 volt ini merupakan aproksimasi kedua yang digunakan sehingga nilainya 4,3 volt. IE itu sendiri didapat dari VE dikurangi dengan dibagi dengan RE, di mana seperti yang kita ketahui rumus ini merupakan rumus utamanya itu V sama dengan I kali R, kemudian I sama dengan V per R. Nah, nanti didapat 1,95 miliampere. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dapat IC-nya, dapat IE-nya, IE-nya sudah didapat. Sekarang cari VC-nya. VC-nya itu berasal dari VCC dikali dengan R C kali dengan IC. Nah, kenapa bisa langsung IC itu sama dengan IE? Ini harusnya nilainya yang ini tuh harusnya nilainya itu 1,95. Salah penulisan. Nilainya itu bisa sama karena pertama betanya itu sama dengan 100. Nah, kalau beta lebih besar atau sama dengan 100, maka IC dan IE itu kurang lebih nilainya itu akan sama, di mana IE itu sama dengan IC tambah IB. Jadi kalau misalnya nilai IE itu hampir sama dengan IC, berarti IB-nya itu tidak terlalu diperhitungkan. Nah, seperti itu. Itu mengenai emitter bias. Nah, selanjutnya ada yang namanya emitter bias konnya. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, cuma bedanya ini tuh sudah ada faktor pengali betanya. Seperti ini rumusnya, IE itu sama dengan IC tambah IB, seperti yang sebelumnya tadi saya beritahu. Nah, tapi kan ada satu sisi di mana IB-nya itu tidak diperhitungkan. Tapi kalau misalnya dia diperhitungkan, maka IB itu akan sama dengan IC per beta DC. Jadinya saat dibalik, maka IC itu akan sama dengan beta DC per beta DC tambah 1 dikali dengan IE. Bila mana beta DC-nya itu sama dengan 100, maka IC itu akan diasumsikan sama dengan IE. Nah, begini nilainya. Nah, ini merupakan salah satu seperti pembanding antara base bias dengan emitter bias.
Yang ini base bias dan ini adalah emitter bias. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya di emitter bias, maka berapapun nilai beta yang diganti, IE itu akan konstan nilainya. Dapat dilihat di sini antara perbedaan antara base bias dengan emitter bias, yaitu nilai IB-nya dari IB dan IE dari emitter bias itu lama-kelamaan itu akan berkurang, sedangkan kalau base bias itu tidak. Nah, dia ini biasanya itu digunakan untuk cut off dan saturation, sedangkan ini digunakan untuk active or linear. Aplikasinya juga ada ini untuk switching atau digital circuits. Kalau yang ini untuk control it, EC drivers dan amplifiers. Nah, bedanya juga itu dapat kita lihat kalau misalnya base bias itu ada resistor di biasnya, sedangkan kalau emitter bias itu tidak, resistornya itu di emitter. Emitter itu di sini, ini namanya bias di sini. Nah, selanjutnya ini merupakan salah satu contoh salah satu contoh yang dapat saya katakan di mana kita akan coba bersama-sama untuk menghitung nilai dari VCE-nya ini. Jadi kita ingin mencari tahu tentang kolektor emitter voltage-nya. Berapa sih kolektor emitter voltage? Ini maksudnya itu seperti pembagi voltage-nya. Kita langsung saja. Kita ganti di sini. Resistor seperti biasa. Oh ya, kalau misalnya sudah menjalankan simulasi, ingin membuat simulasi baru atau misalnya ingin mengganti komponen dari suatu simulasi, jangan lupa untuk exit terlebih dahulu. Nah, di sini nah, NPN-nya juga di sini itu beda. Saya menggunakan yang jenisnya itu 2N3904 ya. Perhatikan dengan baik. Terus sumber arusnya itu saya ambil yang sumber arus dari DC. Terus resistor. Nah, sekarang kita sisa, jangan lupa tambahkan ground. Kita sisa menjambungkan dari satu ke yang satu. Ingat ya, selalu komponen antara satu dengan yang satunya itu harus tersambung agar nanti saat menjalankan simulasi tidak terjadi error. Maaf. Nah, seperti ini. Terus kita ukur menggunakan DC voltmeter. Oh ya, saya lupa masih ada satu resistor lagi di bagian sini. Kita ganti nilai ini, kita masukkan nilainya misalnya jadi 10 volt. Dipencet 2 kali, ini jadi 10. Terus ini jadi 1. Ini jadi 2,2. Ini 10, terus yang ini jadi 3,6. Kita sambungkan. Nah, sudah seperti ini. Kita run coba. Nah, ini sepertinya ada kesalahan dalam menaruh voltmeternya. Coba saya perbaiki lagi.
Saya perbaiki lagi 3,6, 10, 2,2. Ini sudah benar. Coba saya ulangi lagi. Maaf sebelumnya. Ini saya balik. Jangan lupa ini digabungkan ke sini. Terus voltmeter. DC voltmeter. Nah, sudah seperti ini. Coba kita. Nah, nilainya kan sudah berubah. Nilainya 4,87. Nah, ini kenapa minus? Karena harusnya si positifnya itu harusnya di sini dan negatifnya itu di sini. Coba. Nah, benar kan 4,87. Kita coba lihat dari gambarnya. Kita perbesar saja. Nah, nilainya tadi 4,8, ini sekitar 4,9 ya, beda 0,1. Nah, cara mencari VBB-nya yaitu dengan R2 diper dengan R2 tambah R1 terus dikali dengan nilai dari VCC-nya. VCC itu tadi itu di protesnya itu saya ambil sumber tengahnya itu DC ya. Nah, sudah itu VE-nya itu didapat dari VBB dikurang dengan VBE. Ini aproksimasi kedua dan dapat nilainya 1,1. Sedangkan IE-nya itu dari VE per RE, dapatnya 1,1 mA. Terus kalau VC itu dari 10 VCC dikurang dengan IC kali RC. Seperti yang tadi saya bilang bahwa IC itu kalau misalnya betanya besar atau tidak diberi ke soal, berarti kita anggap IC-nya itu mirip dengan IE, hampir sama dengan IE, jadi langsung masukkan saja nilainya. VCE-nya itu 6,04, kita kurang dengan 1,1. Nah, VCE juga itu sama dengan VCC dikurang ICC kali RC tambah dengan RE. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat diagram DC-nya? Nah, seperti yang kita dilihat di situ, bahwa si ini itu merupakan titik kerja. Seperti tadi itu dibilang bahwa VCE itu akan sama dengan VC dikurang IC dikali dengan RE tambah dengan RC. Nah, ini resistornya bila jika diubah-ubah nilainya, maka nilai Y-nya itu akan berubah. Nilai X dan Y-nya akan berubah. Semakin besar nilai RE, maka IE itu akan semakin kecil atau dapat dikatakan bahwa VCE-nya itu juga akan semakin rendah. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalnya RE-nya itu makin besar, maka si QL-nya itu akan bergeser ke bawah. Sebenarnya yang paling bagus itu mau dibuat Q-nya itu di tengah, tapi karena ada pengaruh dari RE, misalnya diganti, maka kadang bisa naik sampai di QH sini atau bisa sampai di QL. Contohnya, misalnya kita ubah ini jadi 100. Nah, kan berubah kan? Kalau misalnya kita coba dengan menambahkan si I-nya, kita coba. Kita coba perbarui dulu gambarnya, atau saya gambar ulang saja supaya lebih dipahami lagi. Di sini ada resistor. Terus di sini ada NPN-nya. Ini pakai yang 2N3904 ya.
Terus di sini ada resistornya lagi. Di sini ada DC-nya. Kita hubung antara yang satu dengan yang satunya. Maaf, terus ada resistornya, hampir saya lupa. Di sini ada satu lagi. Nah, kita bikin lebih baik sedikit supaya tidak bingung lihatnya nanti. Ini di sini, terus ini disambung, terus jangan lupa di bawahnya ada ground. Terus kita ganti nilainya. Ini 10 kilo, benar. 10 ini misalnya ini jadi 2,2. Nah, coba kita ukur pakai voltmeter. Di sini terus pakai DC ammeter. Ini hati-hati ya. Tandanya harus diperhatikan dengan baik. Nah, ini kita ganti satunya jadi miliamp. Coba kita run. Nah, ini biasa ada kesalahan dalam menaruh. Oh, ininya kita lupa ganti. Misalkan ini jadi 10 volt. Ya, ingat ya, selalu harus ada sumber tegangan. Kalau misalnya tidak ada sumber tegangan, maka nanti tidak bisa jalan. Maksudnya simulasinya bisa jalan, cuman hasilnya pasti nol ya. Nah, bisa dilihat kan, oh ya, ini lupa saya ganti jadi mili. Nah, bisa dilihat kan nilainya begini. Ini kalau kita pakai 10K. Nah, misalnya kalau kita pakai 100 ya. Berapa jadinya? 0,01. I-nya kalau R-nya semakin besar, yang di sini I-nya kan semakin semakin kecil kan. Nah, itu direpresentasikan dalam diagram ini, gitu loh maksudnya. Itu maksud dari gambar ini. Nah, coba kita lihat, ini rangkaiannya sama dengan rangkaian tadi yang pertama kali saya buat. Ini hanya ingin di bagian sini saya hanya ingin menjelaskan tentang rumus-rumusnya, bagaimana mencari kalau misalnya secara perhitungan tanpa menggunakan Proteus. Jadi kalau IE-nya itu seperti biasa, PE dibagi dengan RR dapatnya begini. Terus kalau VC-nya seperti biasa, VCC dikurang IC dikali dengan RC, di mana IC itu akan mirip dengan IE. Nah, kalau ini itu di mana nanti Q itu akan ini direpresentasikan sebagai QL. Ini kalau misalnya R-nya diubah-ubah ya. Nah, bisa dilihat perbedaannya di sini jelas. Kalau misalnya
R-nya itu kita pakainya beda, semakin besar atau semakin kecil, maka letak key-nya itu akan berbeda juga, gitu loh. Nah, kalau misalnya di key H, itu dia punya emitter resistannya itu berubah menjadi 510 ohm. Nanti berubah ya si letak key-nya ini. Nah, seperti itu tentang VDB load line and key point. Selanjutnya, tentang emitter feedback bias. Nah, kalau yang emitter feedback bias itu ciri khasnya itu titik key-nya itu akan sangat sensitif dengan perubahan betanya ini loh. Atau bisa disebut betanya ini sebagai current gain. Current gain ya. Jadi si betanya itu berpengaruh terhadap I-nya. Jadi semakin besar betanya, maka si V-nya itu semakin kecil, sedangkan I-nya itu akan semakin besar. Sedangkan kalau misalnya di grafik, kalau misalnya betanya semakin kecil, maka I-nya itu juga akan semakin kecil dan V-nya itu akan semakin besar. Nah, berbanding dengan yang tadi ini, kalau misalnya I-nya itu semakin si Q-nya ini, P-nya itu I-nya itu semakin tinggi, maka V-nya itu akan semakin kecil. Nah, kalau misalnya kolektor feedback bias itu, D itu hampir mirip dengan emitter feedback bias, namun si betanya itu atau current gain-nya itu tidak terlalu sensitif. Jadi hampir sama feedback bias tapi tidak punya RE dan tidak terlalu sensitif terhadap beta. Nah, yang khusus di sini tuh VB-nya itu akan selalu 0,7 volt. Kenapa? Karena rangkaiannya itu akan selalu antara basis dan emitor selalu terhubung atau bisa dikatakan on. Jadi IE-nya itu adalah VCC dikurang VBE dibagi dengan RC tambah dengan RB dibagi dengan beta DC. VB-nya selalu sama, terus kalau VC-nya itu sama VCC dikurang dengan IC kali RC. Nah, kalau RB-nya sendiri, beta DC, RB-nya sama dengan beta DC dikali dengan RC. Nah, demikian tentang penjelasan saya mengenai rangkaian bias. Terima kasih atas waktu kalian untuk menonton video tugas saya ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan misalnya bila ada suara selain suara saya, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua, dan kalau misalnya ada salah penyampaian dari materi saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.